Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Umat Islam dimanapun berada, wabil khusus yang hadir dalam majelis yang agung ini di malam penyambutan datangnya bulan yang sangat-sangat agung, sangat-sangat menguntungkan kita semua, dan dihadiri juga oleh banyak kalangan, wabil khusus oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, terkhusus yang kita cintai, yang kita banggakan, Bapak Bupati kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Munir hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dan juga jajaran Forkopimda dan juga para ulama yang hadir dan siswa-siswi, ya, adik-adik, anak-anak sekolah, santri-santri dari berbagai pesantren. Alhamdulillah, para tokoh-tokoh masyarakat, keluarga besar, ormas-ormas, LSM, dan juga parpol, terkhusus keluarga besar Masjid Agung Sumedang, ya, wabil khusus yang kita cintai Bapak Kiai Haji Cecep Farhan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan para pengurus masjid yang kita cintai, dan keluarga-keluarga masjid-masjid yang ikut hadir dalam acara penyambutan ini. Kita sungguh bahagia, Masya Allah, karena kumpulan ini lengkap, ya, dan langsung yang mengomandoinya juga Bapak Bupati kita. Ini jarang-jarang nih, ya, ini jarang-jarang, tapi Sumedang alhamdulillah setiap tahun rutin seperti ini, alhamdulillah. Insyaallah, artinya kebahagiaan dengan akan hadirnya bulan Ramadan itu artinya dirasakan oleh semua pihak, ya, dirasakan oleh semua pihak, semua kalangan, dan ini harus dirasakan oleh semua pihak. Kenapa? Karena kebahagiaan ini lahirnya itu dari keyakinan. Fahami oleh kita. Dari mana datangnya rasa bahagia? Dari keyakinan. Berbeda dengan kebahagiaan ketika anak kecil. Kalau anak kecil bahagianya kaitannya, kan, hanya dengan lebaran, kaitannya hanya dengan hadiah-hadiah, ampau, kaitannya hanya dengan nanti ngabuburit, kaitannya dengan pagi-pagi rame-rame itu kan, jalan-jalan dan sebagainya tuh, atau permainan itu permainan ini kebahagiaan anak kecil.
Tapi kebahagiaan yang sejatinya itu adalah lahir dari keyakinan. Keyakinan kepada apa? Kepada yang Allah firmankan, yang Allah janjikan. Begitu pula yang disabdakan dan yang dijanjikan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang betapa hebatnya bulan Ramadan, yang dari kehebatannya melalui Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat-lipat pahala ibadahnya hamba-hambanya. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Bupati kita ya sedikit. Amalan yang sunnahnya dikasih pahalanya pahala seperti melakukan yang wajib. Amalan yang wajibnya 1 kali seperti ya nanti pahalanya melakukan amalan wajib 70 kali. Kan bukan sedikit itu. Allah. Dan juga dari bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dari sisi lain. Dari sisi diangkat derajat hamba-hambanya, dari sisi diijabah doa-doa hamba-hambanya, dari sisi diampuni semua dosa-dosa hambanya, sehingga hamba-hambanya begitu selesai melaksanakan saum 1 bulan itu saking bersihnya dari semua dosanya, sampai-sampai kata Nabi seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Allah, Masya Allah. Lalu dari sisi kesehatan Allah akan menyehatkan hamba-hambanya. Lalu dari sisi kelembutan hati Allah akan melembutkan hati hamba-hambanya. Dari sisi kedekatan dengan Allah dan ingatan hati kepada Allah, ingatan hati kepada urusan akhirat, maka di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya akan diarahkan oleh Allah kepada Allah. Hatinya akan diarahkan oleh Allah kepada alam akhirat. Sehingga di bulan Ramadan itu ya sekeras-kerasnya ya hati manusia di bulan Ramadan akan luluh. Yang tadinya merasa saya tidak pernah melakukan kesalahan kepada siapa-siapa, di bulan Ramadan berubah rasanya ya, rasanya menjadi manusia yang paling banyak dosa dan banyak kesalahan. Keinginannya adalah ampunan dan ampunan, dan kata maaf, kata halal dari setiap orang kan? Setiap orang diminta ampunannya, diminta maafnya, diminta halalnya. Banyak menangis kepada Allah, minta ampunan Allah, minta kasih sayang Allah. Begitu di bulan Ramadan. Ini istimewanya Ramadan. Memang Allah mengkondisikan khusus di bulan Ramadan anugerah yang khusus untuk umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ini tidak diberikan kepada umat siapapun. Makanya Ramadan dalam hadis oleh Nabi dikatakan wa Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulan umatku kata Nabi. Nabi gembira, Nabi bahagia. Ada apa dalam Ramadan? Ada anugerah yang tidak Allah berikan kepada umat Rasul manapun. Hanya dengan 1 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala dibenahi alam hatinya, dibenahi alam fikirannya, dibenahi akhlaknya, dibenahi hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya dengan sesama hamba-hamba Allah, sesama manusia. Jadi ingin silaturahmi, jadi ingin minta maaf, jadi ingin memaafkan kepada yang lain, jadi ingin berbuat kebaikan. Yang kikir sekalipun Ramadan enggak.
Coba kita rasakan, kita ini umpamanya kikir bulan Ramadan enggak? Apa istilahnya ya? Hawanya begitu kan? Hawanya inginnya ngasih. Jadi ingat si anu, ingat si anu, ingat si anu, ingat si anu. Subhanallah, yang tadinya kalau mau ngasih itu harus datang dulu proposal dengan banyak tanda tangan baru ngasih. Itu juga enggak banyak. Tapi di bulan Ramadan enggak usah proposal. Perusahaan-perusahaan gitu kan ingin memberikan bantuan, subhanallah. Oh, jangankan orang kaya, kalau kita perhatikan di mana-mana ternyata Buya meneliti di berbagai negara sama. Contoh, kan namanya orang fakir miskin itu mustahik, kan? Bukan muzaki. Artinya orang yang berhak menerima zakat. Bukan orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Tapi ternyata bukan cuma di Indonesia, di mana-mana sama. Ini si fakir si miskin juga ingin zakat. Sampai mau zakat nunggu yang ngasih zakat dulu. Udah dapat gitu, beras dari yang lain atau duit yang lain, baru dia juga zakat. Sampai si fakir si miskin ingin zakat, ingin ngasih. Subhanallah. Ini keistimewaan bulan Ramadan yang tidak Allah berikan suasana ini kepada umat Nabi manapun. Coba cek di kalangan orang Yahudi, menemukan satu bulan, jangan satu bulan, satu minggu saja situasi yang seperti ini. Cek di agama Yahudi, kita nggak akan temukan. Nah, Buya sudah menelusuri, subhanallah, begitu luar biasa anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, khusus bagi umat kekasihnya teragung. Yang mana ya, ini kan cuma matematika, tambah kali kan, apalagi bagi itu kan, kurang sama dengannya apa? Sebetulnya nanti jumlahnya bahwa umat kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad kelak di akhirat jangan ada seorang pun yang jadi ahli neraka. Itu jumlahnya. Itu jumlahnya. Dan seperti yang Allah janjikan langsung kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan, dan apa istilahnya kalau kita ngawiwirang? Kalau ngawiwirang itu apa bahasa Indonesianya? Tidak akan mempermalukan kekasihnya, yakni Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah di hadapan semua makhluk tentang umatnya. Enggak, artinya umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya akan diselamatkan oleh Allah. Maka kita harus terus meminta kepada Allah agar ditetapkan ya, menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah berjanji kepada Nabi kita, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang diinginkan oleh Nabi, Allah akan kasih. Dan Allah sudah janji kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara teknis dalam kehidupan umat kekasihnya ini dikondisikan oleh Allah, lalu ada satu kondisi yang tidak Allah berikan kepada umat nabi-nabi lain. Dengan kondisi itu umat kekasihnya yang tadinya durhaka akan kembali lagi, kan? Yang tadinya sudah tidak ingat Allah akan ingat lagi. Yang tadinya tidak pernah meneteskan air mata, kan? Atas rasa salahnya, rasa berdosanya, tidak pernah. Tapi di bulan Ramadan itu orang Masya Allah jadi mampu meneteskan air mata tanpa rekayasa. Subhanallah, ini kehebatan Ramadan. Pahami oleh kita, hubungan dengan Allah diperbaiki oleh Allah, hubungan dengan sesama diperbaiki oleh Allah, hubungan dengan yang sudah mati pada ziarah ke kuburan orang tuanya yang tidak pernah tadinya ziarah tiap hari, enggak, nanti satu tahun sekali mesti nanti di bulan Ramadan, setelah Ramadan begitu datang Syawal, bahkan ada yang sebelum Ramadan ziarah dulu.
ke kuburan orang tuanya. Subhanallah, ini anugerah yang sangat besar. Belum lagi dengan apa? Belum lagi dengan pahala yang lebih baik daripada apa? Khairun min alfi syahrin, daripada pahalanya ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa ya? 83 tahun lebih 4 bulan, itu kan? Lebih baik, bukan sama, lebih baik, khairun, Masya Allah. Maka kita semuanya dididik oleh para ulama-ulama kita agar kita mampu menumbuhkan rasa bahagia, gembira dalam menyikapi Ramadan. Karena Ramadan anugerah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Selama ada Ramadan, maka umat ini akan terus terjaga. Selama ada Ramadan, maka umat ini kenapa terjaga sampai saat ini? Di antaranya sang penjaganya adalah Ramadan. Masya Allah. Sang penasehatnya adalah Ramadan. Sang penyucinya adalah Ramadan. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan memberikan nasihat yang tidak terdengar oleh telinga, tapi masuk ke dalam hati. Allah kan merubah perasaan hamba-hambanya. Masya Allah, meluluhkan kekerasan hati hamba-hambanya, mengingatkan hati-hati hamba-hambanya kepadanya. Masya Allah, menanamkan kasih sayang di hati hamba-hambanya kepada sesamanya, menanamkan rasa berdosa di hati hamba-hambanya. Masya Allah, kepada Tuhannya, rasa bersalah kepada sesamanya, sehingga muncul ingin ampunan dari Tuhannya, muncul ingin maaf, kata maaf ya, dan halal dari saudara-saudaranya. Subhanallah, hubungan menjadi baik. Maka ini patut disambut dengan rasa gembira oleh kita ya. Ada yang bertanya, apakah ada dalilnya kita harus mungah? Mungah itu apa? Menghadirkan rasa bunga, rasa bahagia ketika menyikapi Ramadan. Tentu. Karena ini anugerah yang terbesar. Menghadapi anugerah kecil saja kita harus bahagia. Bagaimana dengan anugerah yang terbesar? Bagaimana anugerah ini adalah anugerah agama? Ada 2 anugerah yang wajib disikapi dengan bahagia. Ingat firman Allah ini ya. Ini dasarnya ayat Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini dalam surat Yunus ya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad agar dipublikasikan kepada semua umatnya, kepada kita semua, bangsa manusia, bangsa jin. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi kita? Begini, ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku hai Muhammad, qul, katakan oleh engkau kepada umatmu, baik manusia maupun bangsa jin. Apa yang harus dikatakan? Begini, bifadlillahi, dengan karunia Allah lah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah lah, fabidzalika, maka dengan hal itu, falyafrahu, katakan kepada mereka, falyafrahu, maka harus bahagia mereka, falyafrahu, maka harus gembira mereka. Huwa, itu huwa ini kedudukannya kedudukan ta'lil, yakni alasan di situ kan. Artinya begini kan, kalau ingin lebih paham, huwa karena, nah gitu kan, karena itu karunia Allah dan rahmat Allah itu khairun, jauh lebih baik, mimma yajma'un, mimma dari segala perkara, yajma'una yang mereka kumpulkan terus siang dan malam. Bukan mimma jama'un, mimma yajma'un dengan fi'il mudhari ya. Artinya ini menunjukkan kepada terus istimror. Terus artinya
lebih baik dari segala perkara yang mereka kumpulkan terus siang dan malam. Dan yang dikumpulkan itu adalah yang baik, karena tidak mungkin ada perbandingan lebih baik dari yang buruk. Lebih baik pasti dari yang baik. Artinya kalau semua manusia dan bangsa jin siang dan malamnya mereka mengumpulkan sesuatu kebaikan dalam hidupnya, dan ingat, dalam hidupnya, lalu dibandingkan dengan yang dua hal ini, ya, satu karunia Allah, dua rahmat Allah, maka rahmat Allah dan karunia Allah jauh lebih baik daripada segala perkara yang mereka kumpulkan dari kebaikan apapun. Para ahli tafsir dan menafsirkan apa karunia Allah di sini, apa rahmat Allah di sini. Dan dalam sebagian tafsirannya, dan ini condong para ulama ahli tafsir banyak ke situ, fadlullah, karunia Allah itu adalah dinul Islam, agama Islam yang wajib disikapi dengan rasa gembira. Agama Islam ini dari sisi keilmuan sampai sisi pemahaman, akhlak dan adab, sampai dakwah, termasuk apa? Salat, saum, zakat, haji dan sebagainya. Semua amalan dalam amalan Islam, dalam ajaran Islam, segala kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari mulai yang wajib sampai yang sunnah, itu semuanya adalah agama. Dan kita harus meninggalkan segala yang dilarang, baik yang haram maupun yang makruh. Maka meninggalkan itu pula juga adalah agama. Maka agama ini adalah karunia yang sungguh sangat besar sekali, sehingga kita harus menyikapinya dengan rasa gembira. Menyikapi majelis ilmu harus dengan gembira, menyikapi sholat, menyikapi saum, menyikapi zakat, menyikapi haji, menyikapi apa saja. Dan yang namanya sendi-sendi agama harus disikapi dengan rasa bahagia. Termasuk di situ apa? Adalah Ramadan. Karena Ramadan bagian daripada item agama, kan? Wajib disikapi dengan bahagia. Apa rahmat yang dimaksud dalam ayat itu? Kata para ahli tafsir, adalah wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus gembira menyikapi wujud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana wujud Nabi kita adalah anugerah dan rahmat dari Allah yang terbesar bagi alam semesta. Nabi sendiri mengatakan, innama ana rahmatun muhdah, tiada lain aku ini adalah kasih sayangnya Allah yang dihadiahkan oleh Allah, yakni ke seluruh alam semesta yang Allah ciptakan, kan? Maka diadakan maulid, sholawat, harus dengan rasa gembira, harus dengan rasa bahagia. Nah, bahasa Sundanya ya, menumbuhkan, menanamkan, menghadirkan rasa gembira, menyikapi yang dua ini adalah mungah. Bukan munggah, tapi mungah. Mungah itu kan bahasa Sunda, asal katanya bunga, ya, seperti muka panto. Muka asal katanya dari buka, gitu kan? Mungah asal katanya dari bunga. Apa bedanya buka dan muka panto? Buka kan asal katanya, kalau muka ada niat, kan? Ada kerja, kan? Kalau muka panto ada niat, ada pekerjaan. Nah, begitu pula mungah. Mungah itu adalah ada niat. Dikaitkan kebahagiaan ini kepada apa? Kan? Diniatkan bahagia ini karena apa? Dihadirkan dalam hati oleh kita. Sengaja emang dihadirkan dalam hati. Soal nanti embel-embelnya bahagianya dengan botram, bahagianya dengan pawai apa? Ampion. Dengan apa saja silakan, asal jangan dengan dosa saja. Tapi ingat, pawai lampionnya mungkin itu
itu bukan ibadah, tapi itu bukan dosa, itu hal yang mubah. Botramnya bukan ibadah, itu hal yang mubah, tapi bahagianya di dalam hati, kan? Itulah yang akan dikasih pahala oleh Allah. Dan rasa bahagianya ini, masya Allah, ya, rasa gembiranya ini, karena ini diperintahkan oleh Allah. Falyafrahu, kata Allah. Falyafrahu, apa falyafrahu? Harus gembira, harus gembira, harus gembira, harus bahagia ketika menyikapi apa? Menyikapi agama dan menyikapi kehadiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini adalah mungah. Mungah ini diperintah oleh Allah. Dasarnya ayat Quran. Ingat, makanya Buya sering katakan kepada umat Islam, jangan menggunakan hadis man fariha bidukhuli Ramadan. Takutnya ada yang menggugat orang-orang yang tidak faham ini, kan? Kenapa harus mungah-mungah? Kenapa ada mungah? Gak ada dalilnya. Innalillah. Kata siapa gak ada dalilnya? Bukankah ayat ini sangat jelas? Falyafrahu, kan? Apa? Falyafrahu dari kata farah, kan? Ada lam, masya Allah. Falyafrahu. Ini perintah Allah, tegas langsung dari Allah. Perintahnya juga kita harus gembira, kita harus bahagia. Kalau dilampiaskan dengan amal ibadah lagi, berarti bertambah. Ada orang bahagia langsung sholawat, ada orang bahagia langsung sedekah, berarti tambah pahalanya. Ada orang bahagia langsung joget, dia dapat pahalanya hanya dari bahagianya saja, dari jogetnya enggak. Bahagia langsung makan bakso, dan makanya tidak dapat pahala, tapi bahagianya dapat pahala. Bahagia langsung sholawatan, berarti dapat dua pahala, dari bahagia dan dari, nah begitu. Kembali kepada yang tadi, bahwa rasa bahagia ini muncul dari keyakinan kepada apa yang Allah firmankan, yang Allah janjikan, bahwa Ramadan ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah. Kalau tidak didasari dengan keyakinan bahwa Ramadan ini, bahwa Islam ini adalah anugerah yang terbesar dari Allah, kita gak akan ada rasa bahagia. Nanti bahagianya akan seperti anak kecil, kaitannya hanya dengan mobil-mobilan saja. Ketika ditanamkan keyakinan dalam hati kita, apa itu Islam, apa itu sholat, apa itu Ramadan, apa itu saum, apa itu taraweh, apa itu zakat, apa itu, terus siapa itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikenal itu, maka akan tertanam keyakinan. Dari keyakinan akan lahir rasa gembira yang tiada bandingannya, dan rasa gembira ini akan hadir terus sampai kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, ya, kita semua mendapatkan pahala dari Allah, kita mendapatkan keridhaan Allah, kita mendapatkan hujan rahmat dan keberkahan dari Allah. Semoga kita disampaikan ke Ramadan, semoga kita dikasih kemampuan oleh Allah dan petunjuk oleh Allah yang sempurna untuk bisa mengisi Ramadan dengan segala hal yang Allah cintai, dengan segala hal yang Allah ridhai, yang menjadi wasilah seluruh dosa kita diampuni, semua kesalahan kita dibersihkan oleh Allah, dikembalikan lagi kepada kesuciannya seperti kita baru lahir dari rahim ibu kita, dan dengan wasilah itu kita ditingkatkan derajat ke derajat yang lebih tinggi. Hati kita didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya, dan juga hati kita diterangkan oleh Allah dengan cahaya hidayahnya, dan segala doa-doa kita dikabul oleh Allah, segala hajat kita dikabul oleh Allah, segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat disampaikan oleh Allah, jiwa raga kita disehatkan oleh Allah dan dikuatkan oleh Allah, hubungan kita dengan Allah diperbaiki, ya, menjadi bagus dan lebih bagus. Hubungan kita dengan sesama makhluk Allah diperbaiki menjadi bagus dan lebih bagus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semuanya dengan penuh segala kebaikan dari Allah, penuh segala anugerah dari Allah, penuh hidayah dan taufik Allah,
penuh rahmat dan keberkahan dari Allah, penuh nikmat dan kebahagiaan dan rizki yang melimpah, rizki yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang, rizki yang hissi dan rizki yang ma'nawi. Kita dan keluarga dan keturunan kita semua dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan, ahli keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan semua dijadikan ahli surga Firdaus A'la. Semua dijadikan ahli surga Firdaus A'la. Semua dijadikan ahli surga Firdaus A'la, tanpa dihisab, tanpa didahului dengan azab, dengan syafaat junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita doakan semoga Bapak Bupati kita dan keluarga besarnya dan semuanya, pemerintah kita, para pimpinan kita semuanya, para ulama-ulama kita semuanya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dari segala kejelekan. Semoga oleh Allah taala ditinggikan derajatnya. Semoga oleh Allah taala dikabulkan segala cita-citanya yang baik. Semoga oleh Allah taala dikasih hidayah dan taufik untuk bisa menjalankan tugas-tugas suci dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, hingga dengan melaksanakan tugas-tugas suci itu derajatnya ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Dan semoga masyarakat Sumedang pada khususnya, Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dihujani rahmat dan keberkahan, selalu oleh Allah diamankan dan didamaikan, selalu oleh Allah ditenangkan dan dibahagiakan, dan selalu oleh Allah disuburkan dan dimakmurkan, dan oleh Allah dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit dan wabah, disukseskan dalam segala program-program briliannya, sehingga negara yang kita cintai ini betul-betul menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqqi syahri Ramadan, wa bihaqqil Qur'anil Karim. Istajib lana ya Allah, istajib lana du'ana ya Allah, istajib lana du'ana ya Allah, wa du'a man talaba du'a minna, wa du'a ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu wa haitsu makanu, wa bisirri asraril Fatihah. Selamat menjalankan saum dan berbagai ibadah di bulan suci Ramadan ya, dan mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga ya, dari Buya, dari segala kesalahan dan kekhilafan, dan mohon halal dari segala yang tidak halal, dan juga semua hadirin hadirat dan yang tidak hadir sekalipun ya, nggak usah minta maaf ke Buya. Karena Buya sudah menyatakan, berikrar dan memaafkan siapapun yang pernah melakukan kesalahan ke Buya, sekecil apapun dan sebesar apapun Buya maafkan, dan menghalalkan segala yang tidak halal kan. Jadi tidak usah minta maaf kalaupun ada, itu kalaupun ada ya, baik muslimnya maupun non muslimnya kan, kalaupun ada kesalahan. Sekian dari Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.